kalau berharap ke pengadilan perdata, kalau hakimnya tidak progresif, ya juga tidak bisa diharapkan apa-apa. Betul di awal tadi Bang Rizal bilang bahwa siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Itu kalau hakimnya konservatif. Nah, misalnya saya ada satu perkara di Pengadilan Negeri Kota Baru, soal sertifikat, soal tanah, penggugat dan tergugat itu tidak menghadirkan BPN. Tapi tiba-tiba kemudian majelis hakim, dia datangkan BPN. Dibenarkan. Apakah ini jarang diterapkan? Jarang diterapkan. Jadi hanya hakim yang berpikir progresif, dia ingin mencari keadilan yang sesungguhnya, dihadirkan orang lain. Walaupun kemudian para pihak yang berperkara tidak menghadirkan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan itu adalah, betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM, dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya. Tapi ini bukan sehingga soalnya. aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia Bung memasukkan, Rizal, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih, Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi ini kan keperluan untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan. Skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa. Kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim ini menarik ini. Ya. Jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum. Dan itu yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu? Betul. Kalau itu terjadi, itu makanya begini. Orang yang mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia ada tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum? Betul. Ketika orang datang ke Polda, ke Mabes Polri itu dengan pasal 263, memasukkan, tidak akan ketemu. Tapi kalau kemudian orang datang ke Polda menggunakan surat palsu atau memasukkan, baru duduk perkaranya. 263 ayat 2. Nah, kalau di Undang-Undang Sisdiknak itu ada di pasal 69. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Orang kan tidak pernah bicara soal menggunakan surat palsu dan memasukkan. Orang hanya bicara soal 263, palsu begitu kan ya? Nah, sehingga terhentilah perkara itu dari level palsunya, tapi tidak dari level memasukkannya, atau menggunakan surat palsu itu untuk mendaftar di. Nah, sekali lagi ya kan ya, setuju atau tidak. Ini menarik. Artinya TPUA dan Rosi ketika melapor ke Bariskim, seharusnya dia pasalnya memalsukan seharusnya. Betul. Bukan ijazah dokumen palsu, bukan gitu. Kalau UP tadi itu sudah kebenarannya memang teruji. Nah, onggok-onggok inilah yang barangkali yang apa? Makanya
cara hukumnya, cara non hukumnya menurut saya, karena saya barangkali ada sedikit lah orang perguruan tinggi dulu ya kan, cara hukumnya barangkali. Sekarang perguruan tinggi ya, siap ya. Seperti bagaimana orang menginvestigasi ijazahnya Menteri Bahlil begitu kan ya. Bersuara, Doktornya, ya. iya bersuara perguruan tinggi begitu kan, dia bentuk tim gitu kan, dia panggil segala macam. Hal yang sama semestinya rektor UGM itu melakukan itu. Dia panggil Jokowi, dia lihat mana yang kamu pegang itu, untuk memastikan begitu. Apakah itu adalah memalsukan, ataukah itu palsu begitu kan ya? Nah, sepertinya kalau palsu itu tidak. Kalau tidak, maka kemudian rektor, ibu rektor itu tidak akan berani mengatakan bahwa dia terdaftar begitu. Baik, ini agak ambigu juga nih. Analisis Bung Sorizal setidaknya agak menduga memang itu dicetak ulang di Pasar Pramuka UP. Ya. Tapi Bung Sorizal yakin dia punya ijazah asli begitu. Nah, ini agak ragu kita apakah dia memegang yang asli atau tidak. Nah, saya tidak berani bicara karena tidak ada fakta, tapi kalau ingin menduga, sepertinya yang aslinya tidak berada di tangan Jokowi itu. Karena saya pernah berhadapan dengan perkara. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo dan begitu pun juga dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di sini teman-teman kita lanjutkan di sini ataupun kita teruskan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman kita lanjutkan di sini kita lihat bagaimana pendapat-pendapat dari para netizen tentang cuplikan video ini. Di sini teman-teman mereka memberikan sebuah tanggapan di sini dengan menyatakan tegakkan hukum demi NKRI tercinta. Nah, di sini teman-teman banyak masyarakat dan netizen-netizen memberikan support ataupun penyemangat supaya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI tercinta ini ditegakkan ya, benar-benar ditegakkan sehingga negara kita ini bisa menjadi aman dan nyaman ya, bebas dari yang namanya kegaduhan, bahkan amburadul dan kekacauan. Dan selama ini teman-teman kita lihat negara kita NKRI ini yang kita cinta ini telah banyak mengalami ataupun menghadapi yang namanya masalah-masalah ya, baik itu korupsi, begitupun juga dengan permasalahan kasus ijazah palsu mantan presiden negara kita si Joko Widodo, dan begitupun juga yang wapres negara kita sekarang si Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini teman-teman dengan cuplikan video ini kita melihat bahwasanya yang membuat kekacauan dalam negara kita itu adalah tentang masalah kasus ijazah palsu si Joko Widodo ini, begitupun juga dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini juga kita tidak tahu kenapa ya sampai sekarang kita masih belum lihat ada kepastian ataupun keputusan yang memang benar-benar kalau misalnya itu ijazah asli ataupun ijazah palsu. Dan di sini kita masih belum lihat ada keputusan yang menyahkan ataupun menyesahkan bahwa ijazah itu benar palsu, tapi sekarang masih belum. Namun mungkin yang kita lihat sekarang ada banyak sekali bukti-bukti yang menyatakan bahwa itu ijazah palsu, begitupun juga dengan si Gibran yang katanya wapres yang pelongo-pelongo. Jadi kita lihat dulu, kita saksikan ya bagaimana apakah itu nanti benar-benar ijazah palsu. Nah, tentunya di sini yang melakukan ini ataupun yang sebenarnya menelusuri ini adalah Kapolri ya. Begitupun juga dengan hakim-hakim ataupun jaksa ataupun yang menegakkan hukum-hukum ataupun aturan-aturan norma-norma yang berlaku di negara kita ini. Nah, harusnya di sini para penegak hukum harusnya menegakkan hukum ya. Karena ketika penegak hukum Kapolri tidak menegakkan hukum dengan benar-benar, maka masyarakat nanti sewenang-wenang melakukan yang namanya kesalahan ya. Mereka jadikan ini sebagai pembelajaran tentang kasus ini ya, di mana kasus ini sudah lama tersebar dari dulu, namun sekarang ya masih belum selesai ya. Jadi di sini ya bisa diambil hati dari para netizen ataupun masyarakat yang katanya sementara ini kasus bukan main ya, ataupun bukan masalah kecil, ini adalah kasus mengenai ijazah palsu ataupun bukan surat biasa ya. Dan ini sudah surat resmi ya. Nah, harusnya di sini yang mengambil tindakan di sini adalah Pak Prabowo ya. Ketika Pak Prabowo mengambil tindakan tegas untuk menelusuri dan meneliti kasus ijazah palsu Joko Widodo ini, begitupun juga dengan si Gibran Rakabuming Raka, tentunya ya secepat mungkin pastinya ini sudah cepat untuk diselesaikan.
Nah, di sini kita lihat lagi, di sini disampaikan bahwasanya betul aset negara harus dikembalikan kepada negara yang ada di Jokowi. Nah, kemudian lagi ya, aset negara yang dipegang si Joko Widodo ya, apapun itu alat-alat negara di sini kata netizen dikembalikan ataupun dicabut dari Jokowi, diambil ya. Karena ya selama dia memimpin negara ke Republik Indonesia ataupun NKRI selama 10 tahun ataupun 2 periode, kita lihat bahwa yang digunakan di situ cuman ijazah palsu ya. Nah, makanya di sini para penyidik ijazah palsu ya seperti Rocky Gerung, Roy Suryo, Rion Sianipar, bahkan yang lain-lainnya itu alumni UGM, dan banyak sekali yang menelusuri kasus ini. Makanya mereka melakukan hal tersebut karena ya ini si Joko Widodo cuman menggunakan ijazah palsu ya. Masa bisa jadi presiden negara ya selama 2 kali periode lagi. Jadi makanya kita lihat sekarang mereka itu betul-betul menelusuri bahkan menyelidiki ya, seakan-akan dia sewenang-wenang dalam memimpin negara Indonesia ini tanpa adanya dasar di tengahnya. Cuman itu dasarnya yaitu ijazah palsu ya. Makanya itu banyak sekali para penyelidik itu kita lihat mereka mereka menyelidiki betul-betul dan menelusuri tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Jadi di sini teman-teman kita lihat lagi komentar netizen, jangan kasih ampun kepada Jokowi dan Gibran makzulkan. Nah, sampai sekarang apa saja yang kita lihat dari tanggapan netizen di sini? Ya, jangan kasih ampun. Mungkin sekarang kita lihat bahwa masyarakat ataupun negara Indonesia, netizen-netizen sekarang kita lihat bahwasanya mereka bosan bahkan muak kepada kelakuannya Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka ini. Apa salahnya ya tunjukkan ijazahnya itu. Ya ini kasus sudah tersebar lama loh. Dan ketika diminta di sidang ijazah, kenapa tidak diserahkan ataupun ditunjukkan? Kalau memang itu ditunjukkan ya, besok saja kalau di sidang itu, kalau ditunjukkan ijazah itu pasti selesai itu. Dan mungkin saja juga kita bisa melihat ketika dilakukan sidang ya, ketika Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, kita yakinkan bahwa itu ijazah palsu ya. Berarti itu ijazah memang benar, tidak ada ataupun ijazah palsu ya. Kita bisa menilai karena ya dia tidak berani dalam menunjukkan ijazahnya ya. Ya mungkin seperti itu ya jawabannya itu. Ya. Jadi kemudian teman-teman diteruskan di sini, Prabowo tegaskan hukum di Indonesia. Nah, ini kepada Bapak Prabowo, ketika Bapak Prabowo menegaskan hukum ataupun menegakkan yang memaksa para Kapolri, penegak hukum dalam negara NKRI ini, memaksa supaya permasalahan kasus ijazah palsu Jokowi ini benar-benar untuk ditelusuri dan diselidiki betul-betul sehingga kita bisa melihat apa buktinya, apa jawaban yang benar, apakah memang itu ijazah palsu ataupun ijazah asli. Karena dengan masalah ini ya sudah membuat negara kita menjadi kacau, bahkan negara kita ya tidak baik, tidak nyaman, dan nama negara kita tersebar di luar ya sudah menjadi buruk atau tidak harum ya. Nah, ketika hanya karena masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan ya, membuat negara kita menjadi kacau ya. Apalagi nama baik UGM, Universitas Gadjah Mada UGM yang terkenal nama kampus di negara kita, hanya karena gara-gara kasus ini ya sekarang membuat UGM itu menjadi kacau ya. Begitupun juga dengan Rektor UGM Ova Emilia ya, membuat nama UGM sendiri yang dia membuat sendiri ya menjadi hancur ya. Kemudian di sini teman-teman lihat aja nanti kalau Prabowo nggak ganti Kapolri, Prabowo sendiri yang akan jatuh seperti Soeharto. Ingat kata-kata yang terkenal terlalu untuk Jokowi dan sekeluarganya.